FM Merkuri, sahabat, dan di hari Kamis ini dari pukul 1 hingga 2 siang ya ada perbincangan talk show Suara Dewan yang bisa Anda ikuti, sahabat ya. Kita bersyukurnya pemilu 2024 berjalan dengan aman dan juga damai di Jawa Timur ini, sahabat. Dan setelah pemilu damai 2024 kita menyongsong pilkada. Dan di tema perbincangan talk show Suara Dewan ini kita mengambil pasca pemilu damai Jatim, songsong pilkada 2024. Sudah tahukah Anda kita akan melakukan coblosan di pemilihan gubernur dan juga wali kota nanti di 27 November 2024 sesuai dengan peraturan dari KPU nomor 2 tahun 2024 berkaitan dengan tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 ya. Anda harus mengikuti perbincangan ini, sahabat, karena ini hal yang harus kita ketahui sebagai warga Jawa Timur. Ini kita harus tahu seperti apa kemudian pilkada ini sudah akan berlangsung 27 November, tapi kenapa calon yang lain belum bermunculan? Nah, kita pertanyakan pada anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, ada Dr. Haji Freddy Purnomo SH MH. Apa kabar Pak Freddy? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Terima kasih sudah hadir, dan pertama-tama selamat ya Pak Freddy kembali ke gedung Indrapura meneruskan perjuangan ya Pak. Alhamdulillah, amanah rakyat harus teruskan. Ya, alhamdulillah ya, dan ini tentunya meneruskan kembali perjuangan amanah masyarakat di dapilnya Pak Freddy dan juga warga Jawa Timur tentunya. Karena kita bicara tentang pilkada Jawa Timur 2024. Jawa Timur alhamdulillah ya Pak Freddy sudah melaksanakan pemilu secara aman dengan hasil yang sudah juga diumumkan oleh KPU secara nasional. Nah, kalau bicara tentang penyelenggaraan pemilu, kita membicarakan pemilu terlebih dahulu ya 2024. Penyelenggaraan pemilu secara garis besarnya, adakah catatan atau juga evaluasi dari Pak Freddy? Yeah, baik. Dalam penyelenggaraan pemilu kemarin ya 14 Februari 2024, saya melihat bahwa tidak ada persoalan yang terlalu prinsip ya. Dan saya juga sangat apresiasi dengan penyelenggara baik KPU, Bawaslu maupun aparat keamanan. Walaupun pra pemilu ini euforia, wah tentang pandangan, pendapat itu saya kira itu biasalah dalam sistem demokrasi, apalagi kita ini sudah pasca reformasi biasa pendapat. Dan yang penting pendapat itu jangan menimbulkan salah satu gesekan, konflik ini yang harus kita jaga, baik konflik horizontal maupun vertikal ya. Jago-jagonya mungkin beda dengan beda, tetapi apapun faktanya pada 14 Februari 2024 alhamdulillah semua berjalan lancar. Walaupun saya dengar ada beberapa juga gugatan-gugatan, saya kira wajar lah. Yang masih berlangsung juga masih ya Pak Freddy. Berlangsung ya, tentunya kita menunggu aja dan menghormati proses hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu, Mbak. Jadi saya sangat apresiasi yang juga ini menjadi salah satu harapan kami ya. Saya sebagai salah satu kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia yang tentunya Jawa Timur itu baru saja mendapat prestasi Indeks Demokrasi secara nasional itu peringkat kedua setelah Yogyakarta ya dengan 84,92%, ya, sedangkan Jogja itu 85,62. Makanya kami bersama tim di Pokja Jatim ini kemarin khawatir, wah ini bisa-bisa kalau sampai terjadi huru-hara atau mungkin terjadi keributan yang ini kan juga berdampak pada indeks demokrasi. Lah alhamdulillah Jawa Timur nampaknya tidak sampai yang kita duga. Harapan kami bisa bertahan seperti halnya tahun 2022 dan ini 2023 kemarin ya. Jadi justru yang agak merosot itu indeks demokrasi nasional dari 63 turun ke 60. Nah ini yang saya harapkan, dan saya berterima kasih apapun yang terjadi dalam perbedaan berpandangan, berpendapat pra pesta demokrasi, saya kira itu hal yang wajar ya. Nah, dalam konteks demokrasi ini pasti
merebut namanya kekuasaan. Nah, kekuasaan itu pun juga harus didasari dengan aturan. Nah, kita ingat bahwa negara kita adalah negara hukum. Betul. Ya, kekuasaan bukan hanya karena semata-mata untuk makstat, bukan. Kekuasaan untuk merebut, ya saya kira itu satu kepentingan lah di dalam untuk memimpin pemerintahan maupun sebagai figur kenegaraan ya, presiden, wakil presiden ya, terus legislatif baik tingkat RI, tingkat provinsi, kabupaten kota. Saya kira itu hal yang lumrah. Memang itu sudah digariskan oleh konstitusi negara kita ya, Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu. Karena kita kan negara demokrasi ya, jadi perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang lumrah. Beda pilihan saat pemilu itu sudah menjadi cerita yang biasa, tapi sekarang karena pemilu juga hasilnya sudah diumumkan, ya kembali bersatu. Yang dulu istilahnya putus atau apa karena beda pilihan, sekarang mulai bersatu kembali karena kita sudah mulai harus visi ke depan ya Pak Freddy, yaitu mensejahterakan masyarakat karena kan masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan oleh yang terpilih ini nantinya gitu ya. Itu catatan yang kurang lebih yang memang biasa terjadi dan tidak terlalu berarti berkaitan dengan catatan-catatan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, setelah pemilu, sekarang Jawa Timur menyongsong pilkada. Selain pilgub, ada juga pilbub dan juga pilwali. Terkait dengan aturan atau juga kesiapan, seperti apa yang sudah dilaporkan pada Dewan, Pak Freddy, sejauh ini? Karena kan ini aturan memang yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan berkaitan dengan pilkada ini, Pak Freddy. Jadi gini, memang tahun 2004-nya adalah tahun demokrasi ya. Di awal tahun kita menyelenggarakan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Di menjelang akhir tahun akan menyelenggarakan pilkada. Lah tentunya khusus untuk pilkada, ini memang ini sebagai ranahnya kami yang dari Jawa Timur. Penyelenggara tetap KPU ya bersama dengan Bawaslu. Nah, di dalam konteks persiapan ya, terutama dalam konteks sharing anggaran. Alhamdulillah sudah siap. Jadi sudah 100% hibah untuk penyelenggaraan pilgub dan sharing dengan kabupaten kota itu sudah kita selesaikan semua. Jadi ada angka yang sudah disepakati kemarin 1,1 triliun. Ya. Tentunya yang 60% sudah cair kemarin di menjelang akhir 2023. Nanti insya Allah yang sisanya itu di pertengahan antara bulan Mei Juni ini itu sudah kita siapkan semua. Jadi sudah ready. Sudah ready. Nah, intinya itu. Jadi kami sebagai penyelenggara pemerintah bersama eksekutif tentunya tidak tinggal diam. Yang pada prinsipnya bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Intinya itu. Berarti memang berkaitan dengan NPHD-nya juga sudah disepakati gitu ya. Semuanya tinggal nanti anggarannya akan tinggal runningnya aja akan seperti apa karena memang cukup besar. Jawa Timur wilayahnya juga besar, penduduknya cukup lumayan banyak. Pilkadanya 38 kabupaten kota yang akan melakukan dan puncaknya juga ini pilkada gubernur dan wakil gubernur. Itu kesiapan sudah secara matang, tinggal running akan seperti apa. Kalau kita bicara pemilu 2024, kondisi masyarakat aman dan juga tentram gitu ya berkaitan dengan pemilu. Nah, untuk pilkada Pak Freddy melihatnya apakah nanti kondisinya akan sama atau kondisi di masyarakat seperti apa berkaitan pilkada 2024 ini, Pak Freddy? Iya. Jadi saya bukan bicara dalam konteks mendukung musuh-musuh ya. Tentunya saya juga bagian daripada partai politik dan partai saya adalah Golkar. Ya kebetulan konon kemarin sudah mendukung petahana ya. Saya sebagai praktisi politik maupun sebagai akademisi ada fenomena alam memang ya. Ini saya nggak tahu ya hampir semuanya. Selama di periode awal, kepala daerah itu bisa berjalan sebagai mitra sejajar, tidak ada gesekan, tidak ada perbedaan sangat signifikan. Kalau sekadar ngeritik, mengoreksi hal yang biasa, tetapi tidak sampai terjadi konflik yang terlalu berkepanjangan. Nah, ini peluang untuk tampil lagi itu cukup besar. Itu pengen saya ya. Yang penting sampai tidak jadi konflik. Beda apa yang terjadi kemarin di Jember ya. Mohon maaf saya sebut aja
Bupati Jember Bu Faidah. Ya, Itu konfliknya sangat kuat. betul. Akhirnya di ujung dia akan selesai diberhentikan oleh Mendagri, ya atau karena ya itu karena Ada konflik perilaku lah, yang- ada konflik. Ya itu sulit untuk bisa tampil lagi. Tapi kalau mereka harmoni di dalam penyelenggaraan pemerintahan di periode awal, peluang untuk kembali running yang kedua itu cukup besar. Nah itu saya kira partai saya juga sangat tepat kalau itu masih mendukung Bukovifa, ya toh. Cuma wakilnya saya nggak tahu, itu terserah partai nanti gitu ya, koalisinya bagaimana. Nah ini saya lihat gitu. Nah, dalam konteks soal dukung-mendukung itu saya kira wilayah partai politik, saya tidak masuk dalam konteks partai yang lain ya. Tetapi pandangan saya, seandainya nanti ini menjadi peluang, misalkan ada dua kontestan yang akan maju, ya saya kira hal yang lumrah. Demokrasi itu memang harus beda, tetapi dalam satu tujuan yang bersama. Ya tuh pilihan itu ada pada akhir nanti. Ya siapa yang menang, ya tentunya ya tidak harus apa istilahnya terlalu gede rumongso, tetapi ini adalah amanah. Yang tidak berhasil, ya tentunya ada kesempatan yang lain nanti. Ya tetapi bagaimana Jawa Timur saat sekarang dan Jawa Timur ke depan harus kita jaga harmoni, keberagaman, perbedaan kita jaga. Itu buat kami prinsip ya, apalagi di Jawa Timur kami sudah komitmen dengan DPRD sudah menerbitkan namanya Perda tentang toleransi keberagaman. Itu salah satu bentuk untuk menjaga harmoni, intinya gitu. Satu hal ya saya kira saya hanya harapan ya, tentunya harapan-harapan yang kemarin belum bisa tercapai di periode 2019-2024 ini, harapan kami ke depannya harus dioptimalkan. Ya dioptimalkan. Kebetulan sekarang ini DPR lagi garap tentang LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur, ya itu masih di periodenya Kofifa. Ya memang kalau lihat laporan dibacakan oleh PJ Gubernur Pak Adi Karyono banyak prestasi, tetapi kami sebagai bagian dari anggota dewan fungsi kontrol pun nggak diam. Ada koreksi yang kami pandang yang memang harus diperbaiki. Contohnya stunting. Stunting, terus kedua lapangan pekerjaan juga berdampak pada stunting. Terus dampak pasca COVID ini juga belum pulih total. Nah, yang terakhir adalah stabilitas dalam konteks yang general. Ya, gubernur sebagai kepala Forkompimda, ya ini seriusitas antara institusi vertikal dari Jawa Timur tetap harus dioptimalkan. Ya, tidak. Tapi yang penting adalah rakyat. Ya, kita tahu bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang lebih diutamakan ya, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang lebih utama. Jangan terjadi adanya ego sektoral, kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tidak mungkin hanya menjadi objek gitu ya, tapi menjadi subjeknya gitu ya. Jangan melihat nanti merasa saya didukung oleh partai ini, partai itu. Saya dari komunitas tertentu ini, saya harus pilihan, bukan itu. Jawa Timur itu semua adalah punya hak yang sama, tanpa kecuali. Ini yang untuk Jawa Timur. Begitu juga untuk kabupaten kota, ya kami harapkan juga siapapun nanti yang terpilih, saya kira hampir sama, itu adalah amanah. Jabatan amanah, bukan segala-galanya tapi amanah. Amanah itu bagian dari pengabdian. Rakyatlah yang lebih diutamakan, terutama dalam hal masalah kesejahteraan. Apalagi Indonesia kan sudah akan menghadapi tahun emas loh. Karena Jawa Timur kan juga bagian dari NKRI. Ya, tentunya tanggung jawab kewilayahan itu harus tetap dioptimalkan. Ini yang saya kira itu aja. Jadi meskipun Pak Freddy menjadi salah satu partai pengusung incumbent gitu ya, tapi memang harus seimbang juga bahwa kalau memang ada catatan ya itu akan disampaikan gitu ya. Karena ini kan kembali lagi untuk masyarakat Jawa Timur terutamanya. Dari rakyat untuk rakyat, yang memilih nantinya dalam masyarakat Jawa Timur. Jadi kinerjanya pun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur itu sendiri, sahabat ya. Dan kita masih akan di perbincangan Talkshow Suara Dewan bersama
dengan Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar, berkaitan dengan tema pasca pemilu damai Jatim Songsong Pilkada 2024. Anda bisa bergabung, bertanya atau sharing ataupun juga diskusi di line telepon 562 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Suara Dewan di siang hari ini ya, berkaitan dengan tema pasca pemilu damai Jatim Songsong Pilkada 2024 ya. Untuk diketahui sahabat, kita akan melaksanakan pilkada di 2024 adalah di 27 November 2024 ya. Tidak hanya Pilgub tapi juga Pilbub dan Pilwali, sahabat. Berkaitan dengan pemilu atau harmonisasi, tadi Pak Freddy juga mengatakan harmonisasi keberagaman di Jawa Timur. Apakah ini berkaitan juga dengan kedewasaan demokrasi warga masyarakat Jawa Timur? Mengingat indeks demokrasi kita warga Jawa Timur itu ada di peringkat kedua. Kalau ada hubungannya seperti itu, bagaimana Pak Freddy melihat apakah warga Jawa Timur ini dalam berdemokrasi atau berpolitiknya itu sudah lebih baik kedewasaannya atau seperti apa Pak Freddy? Jadi gini, saya melihat dari kejadian pemilu kemarin ya, Pilek itu, alhamdulillah tingkat kehadiran di pemilu itu mencapai hampir 80-70, lebih hampir 80. Ini satu prestasi yang luar biasa. Terus kedua, tidak ada gesekan-gesekan yang terlalu tajam dan juga tidak terjadi ada konflik, baik horizontal maupun vertikal ya, itu tidak ada. Nah ini sudah menandakan adalah satu kedewasaan. Nah ini sudah sebagai barometer atau indikator untuk menghadapi pilkada ke depan. Makanya kami berharap ya, apa yang sudah terjadi di dalam pemilu serentak kemarin ya, Pileg, Pilpres, ini hendaknya juga harus tetap dijaga ya. Terus kemudian hak politik untuk nanti menyongsong pilkada baik Pilgub maupun bupati wali kota ini gunakan sebaik mungkin ya. Kita ramaikan untuk menyongsong pemilu serentak kepala daerah, dan juga kita harus tetap menjaga harmoni dalam rangka untuk menjaga stabilitas Jawa Timur. Itu yang terus yang berikutnya ya, tentunya semua stakeholder ya, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para elit politisi, di antara juga kami sendiri yang di DPRD ini, juga memberikan satu contoh yang menjadi panutan bagi masyarakat ya. Apapun perbedaan dalam mengusung bakal calon kepala daerah ya, tentunya tidak semata-mata menjadi provokator menjadi clash ya, tetapi bagaimana mengharmoni. Pilihan saya kira wajar dalam demokrasi, itu aja yang penting. Jadi kita jaga. Nah dari sini sudah nampak kedewasaan masyarakat ini sudah mulai mempunyai prestasi yang cukup bagus ya, kalau dibanding dengan masa lalu ya. Walaupun konflik kemarin itu pendapat macam-macam, sampai dari teman-teman dari kalangan akademisi mengkritisi, bahkan sekarang saya masih lanjut dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya sudahlah, itu sudah menjadi wilayah hukum. Ya kita tunggu aja, kita hormati apa yang nanti sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Tetapi hal-hal yang nanti untuk pilkada yang tentu yang tetap harus kita jaga adalah menjaga stabilitas ya, terutama aparatur negara yang itu juga tentunya harus independen, termasuk ASN, netralitas harus independen, jangan ikut mewarnai politik. Saya pikir gitu. Kalau ASN punya hak politik itu pada waktu coblosan. Nah ini kita untuk menjaga stabilitas ya. ASN adalah sebagai pelayan ya, semua kepentingan masyarakat, walaupun nanti ada figur tokoh kepala daerah yang akan kembali running, itu biarkan aja nanti teman-teman partai politik pengusung dan juga masyarakat umumnya untuk
ikut mengawal. Intinya itu aja. Tetap harus jaga netralitas. Berkaitan dengan ASN, bahkan Mendagri sempat mengatakan saat mudik Lebaran ini netralitas dari para ASN ini harus dijaga, terutama jelang pilkada. Kalau menurut Pak Freddy seperti apa? Karena kan ini waktu yang tepat untuk pulang kampung. Ini kan juga berhubungan dengan mendekati pilkada. Itu netralitas sudah harus mulai dijaga. Kalau menurut Pak Freddy, apakah setuju dengan apa yang diungkap oleh Mendagri berkaitan dengan hal tersebut, mengingatkan kembali para ASN terkait dengan netralitas, sampai untuk mudik pun diingatkan hati-hati jaga netralitas untuk pilkada. Ya, itu suatu keharusan. Kalau Mendagri menyampaikan begitu, itu hanya mengingatkan. Aturan sudah jelas ya di dalam regulasi tentang ASN, aparatur sipil negara. Ini ya betul-betul sebagai pelayan publik yang memadai, yang baik gitu ya. Nah, harapannya gitu ya. ASN itu kan juga manusia biasa. Ya, dalam konteks yang saya sampaikan ini harus hati-hati. Hati-hati ya. Saya tidak bisa mengatakan ASN tidak boleh. Kalau saya bisi-bisi sama keluarganya urusan mereka gitu. Yang tidak boleh di publik. Jadi netralitas independen itu harus jaga dalam konteks saya sebagai ASN. Soal nanti pilihan di bilik urusan mereka masing-masing itu. Itu yang perlu. Terus kemudian adanya memperkuat penegak hukum ya, aparatur negara dalam masalah untuk mengawal pilkada nanti ya, terutama dalam proses mulai sekarang ini sudah mulai masuk tahapan ini ya, mengawal sampai dari H. Ya, tentunya juga saya harapkan aparatur penegak hukum tetap harus netralitas. Jangan sampai ada berpihakan ya. Kita tunjukkan ya. Karena apa? Pesta demokrasi di Indonesia ini kan menjadi sorotan dunia juga. Ya, kita tahu kemarin pemilu juga sampai menjadi perbincangan di tingkat dunia toh. Nah, sudah urusan sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi, kita tunggulah. Lah untuk pilkada ini sifatnya lokal. Hal yang sama juga harus kita jaga. Terus kemudian kita meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang ini harus tetap kita jaga. Kemudian khususnya untuk masyarakat ini memberikan satu pendidikan ya, atau sosialisasi dalam sistem demokrasi yang benar ya. Ini tugas dari partai politik dan juga penyelenggara, ini yang penting. Yang terakhir itu tadi kita harapkan penyelenggaraan pemilu ini jujur ya, terus tentunya juga luber, langsung umum, bebas rahasia, yang berkeadilan. Intinya itu aja. Ya toh. Apapun pilihannya tentu berkeadilan. Yang penting saya mengajak kepada publik, khususnya masyarakat Jawa Timur yang punya hak pilih, baik di tingkat provinsi untuk pilgub maupun kabupaten kota, jangan sampai tidak datang ke bilik. Ya, ini adalah hak kalian. Ya. Kalau Anda tidak sampai hadir, sama aja Anda sangat apatis kepada pemimpin daerah. Makanya saya ajak, sudah apapun pilihannya silakan. Nah, tetapi kalau tanya Pak Freddy sebagai Partai Golkar ya, saya tentunya nunggu ya, kalau Partai Golkar sudah jelas ya, tinggal nanti. Tapi lihat wakilnya gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana teknik strateginya, nanti itu urusan kami di internal partai saya sendiri gitu. Nah, kalau bicara tentang pencalonan Pak Freddy di Pilkada Jawa Timur ini, kok rasa-rasanya ya sahabat, belum ada calon yang lain muncul ke permukaan. Yang kita tahu, baik itu di pemberitaan atau apapun, ini ya incumbent gitu loh. Apakah ada hembusan-hembusan angin yang ini ada calon lain nih, kok hanya mendengarnya incumbent saja Pak Freddy, seperti apa? Jadi gini, jadi untuk pilkada sama pileg itu beda. Pilkada ini hampir mirip dengan pilpres, cuma kalau pilpres nasional, pilkada lokal. Figur itu juga sudah dinilai, apalagi tadi di depan saya sebutkan secara alami, petahana yang pernah memimpin running lagi itu punya peluang. Jadi di benak masyarakat itu masih teringat, oh iki pemimpin yang lawas, dia dianggap sudah mampu untuk menjalankan amanah. Nah ini untuk running kedua itu masih teringat. Walaupun saya sebutkan aja partai pemenang mungkin PKB sama PDI ya, misalkan dia punya peluang. Lah soal nanti sifat ketokohannya siapa yang mau running, saya tidak bisa
bisa menyebut itu urusan mereka gitu. Tetapi secara alami saya sampaikan ya, saya memandang selama saya melihat ya bukan hanya Jawa Timur, secara umum, selama pemimpin itu dalam periode awal dia bisa melakukan komunikasi dan sinergitas dengan mitranya ya, baik DPRD dengan partai politik dan juga komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ada hubungan masyarakat yang beramanah, dan itu biasanya tidak akan pernah terlupakan benak mereka. Ini peluang gitu. Ini bedanya gitu. Nah, beda dengan pileg. Kalau pileg apa lagi gitu loh. Itu aja. Yang penting itu tadi. Nah, kita tunggulah. Yang kenapa saya nggak bermunculan yaitu tadi ya mungkin partai-partai pengusung lainnya masih memilah-milah siapa tokoh yang kuat. Nah, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya karena kalau saya sebutnya kalau di partai saya sudah jelas petahana yang kita akan usung kembali. Intinya gitu. Masyarakat tentunya kalau bicara tentang pilkada terutama pilgub adalah melihat kinerja yang terlihat gitu ya. Tapi kalau dewan atau partai pengusung adalah melihat komunikasi yang berjalan dengan baik. Nah, itu yang berjalan seiringan. Makanya kenapa kadang incumbent itu akan atau petahana itu akan terlihat oleh masyarakat karena oh ini kan hasilnya ini gitu ya. Akan terlihat beda kalau yang mungkin bukan incumbent atau pendatang gitu ya sahabat. Tapi rasa-rasanya kok seperti adem ayem saja gitu ya Pak Freddy ya. Kalau bicara tentang calon pencalonan ini bahkan Pak Freddy tadi dari Golkar sendiri mengatakan kalau gubernurnya mungkin sudah ini incumbent tapi untuk wakilnya. Nah itu ada kemungkinankah nanti karena kan banyak partai pengusung ini yang sudah ada komunikasi akan ada perbedaan wakil yang akan diusung atau seperti apa Pak Freddy? Bisa jadi benar wakil ya. Ya tentunya kami yang di Jawa Timur ya khususnya untuk mengusung kan jelas sejak awal kan kami koalisinya kan waktu itu Golkar, Demokrat, PAN sama Nasdem ya. Nah kemudian sekarang di periode kedua Gerindra nampaknya sudah merapat juga toh karena ada dampak dari koalisi nasional gitu. Nah tinggal nanti koalisi ini bagaimana menata. Ya toh mungkin ada pendatang baru yang saya nggak tahu apa hasilnya dan berbicara bagaimana. Saya kira ini semua ada maksud dan tujuan dan juga punya peluang gitu loh. Intinya gitu. Memang sekarang jadi rebutan justru Jawa Timur 2-nya ini. Nah, makanya kata akhir adalah kata kompromi. Nah, terus yang terakhir sendiri tentunya dengan calon kepala daerah yang nanti akan diusung. Siapa yang menjadi harapan. Tetapi tidak bisa harus mata-mata pokoknya aku ini tidak bisa. Tetapi harus mendengar dari partai pengusung. Intinya itu. Jadi ya itu tadi istilahnya. Secara alami memang ya peluang itu besar memang. Sangat besar. Saya kan ya terus terang aja sampai sekarang saya ini kan ada di kaki satu saya sebagai praktisi politisi, kaki satu saya sebagai praktisi akademisi. Jadi tiada hari kan kami juga melakukan penelitian, riset, ya diam-diam walaupun, tapi ada hal yang memang ini bocor-bocor kecil lah kalau saya sampaikan ya. Bocor halus gitu ya. Bocor halus lah istilahnya gitu. Jadi peluang itu ada memang. Itu nggak bisa menaif, nggak bisa sudah. Suka nggak suka, yang kita lihat adalah publik secara umum, bukan menjadi eko. Dari partai pengusung gitu ya? Partai tertentu bukan, tapi publik itu sudah mengatakan begitu. Ini yang saya melihat dari beberapa penelitian yang yaitu tadi bocor halus itu. Itu. Jadi untuk Jatim 1 sudah dikunci gitu ya. Jatim 2 yang peluangnya terbuka lebar gitu. Itu yang terbuka lebar gitu. Meskipun ada juga partai lain yang mengatakan sudah mengunci Jatim 1 dan 2, tapi itu belum tentu. Kemungkinan masih terbuka terlebar lebar untuk yang Jatim 2 gitu ya Pak Freddy ya. Itu yang harus karena lagi-lagi melihat bagaimana masyarakat menilai tokoh-tokoh ini setelah partai pengusung juga menilai tokoh-tokoh ini sesuai tidak gitu ya. Ini ada kemungkinankah Pak Freddy akan hanya ada satu calon nantinya di Pilkada Jatim? Karena kan sampai dengan itu sudah mulai April ya kan. Kita coblosan di bulan 11 sahabat. Kurang beberapa bulan lagi tapi belum banyak atau belum ada nama yang signifikan untuk muncul bersaing dengan incumbent ini. Kemungkinan untuk satu calon bisa nggak sih? Bisa jadi. Karena gini, secara nggak langsung ya, kami dengan teman-teman ini diam-diam saya kira di luar figur
petahana atau incumbent ya, munculkan ini sebagai nanti ini pendamping untuk apa istilahnya untuk sama running ya, dari beberapa tokoh figur gitu. Kok nampaknya elektoralnya itu tidak sangat signifikan, gitu loh, tidak sangat signifikan. Ini masih kuat. Gitu. Itu fakta real, bukan saya ngada-ngada. Tetapi nggak tahu ya, masih dalam perjalanan. Tahu-tahu nanti ada ya saya nggak tahu namanya, bukan saya ngatakan pragmatis ya. Namanya politik sekarang kan ya dinamis dan juga ya saya khawatirkan ya memang dari aspek-aspek tertentu khususnya pileg ini masih ada bau-bau pragmatisme ini juga sangat dominan ya. Ini mudah-mudahan pilkada tidak terjadi semacam itu. Lah saya khawatirkan nanti tahu-tahu ada muncul bos besar lah yang kuat atau apa ya, walau saya bilang itu. Tapi menurut saya itu kecil kemungkinan. Nah, kita bicara secara alami, yaitu tadi petahana atau incumbent itu masih punya peluang, Itu di mana-mana ya sudah. Di tingkat presiden zamannya SBY periode kedua, terus Jokowi periode pertama kedua. Yang saya harapkan nanti misalkan Bukoviva periode pertama, periode kedua, dia harus memberikan prestasi lebih dari periode satu, karena kecenderungan petahana yang sudah masuk periode kedua itu nampaknya menjelang akhir itu merosot elektabilitasnya. Ini saya sangkat. Makanya kalau kami di DPRD ini, walaupun katakan kami sebagai mitra pengusung, kalau kami mengkritisi bukan karena tidak suka, kami mengingatkan. Ya, bisa jadi mengkritisi bukan karena figur kepala daerahnya, tapi aparatur dari kepala daerahnya yang memang kurang kurang bisa kooperatif atau tidak bisa komunikasi atau mungkin pelayanannya publik itu kurang bagus. Kami nggak nuntut apa-apa ya. Jadi walaupun kami mengusung, tetapi terus kita harus istilahnya yes man atau tutup mata dengan tidak. Kami tetap akan mengkritisi. Ya toh apalagi dengan LKPJ yang sekarang lagi dibahas teman-teman, kebetulan saya juga ada di pansus LKPJ. Kami juga mengkritisi ada beberapa catatan. Ini untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan, memperbaiki. Intinya itu. Jadi ya saya harapkan jangan nanti kalau ada, saya ini dianggap di DPR terlalu vokal, tidak. Saya hal yang biasa lah. Saya sejak zaman saya mahasiswa biasa gitu. Ya, biasa. Tapi bukan terus setelahnya suka atau nggak suka. Ya itu dalam rangka mengkritik terus untuk memperbaiki. Tujuannya itu aja sudah. Ya kami pun di DPR pun juga nggak tutup mata. Masyarakat mau ngeritik nggak apa-apa, jangan mudah tersinggung. Saya orang sulit saya nggak pernah marah gitu. Dikritik apa saya nggak marah karena saya sudah terbiasa gitu loh. Saya nggak apa-apa sudah. Nah itulah dinamika di dalam kehidupan politik sama kehidupan di birokrasi. Kritikan itu merupakan bagaimana orang menerima adalah berkaitan dengan kedewasaan berdemokrasi. Karena kritikan dan masukan itu hal yang lumrah gitu ya Pak Freddy dalam berdemokrasi gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Munib. Pak, apa tanggapannya dengan calon terpilih yang gencar serangan fajarnya? Bagaimana dengan masyarakat kita di pemilu kemarin? #pemilu 2024. Jadi gini, fenomena itu memang terjadi. Memang ada, bukan? Memang ada. Cuma secara real ya memang sulit dibuat kacamata ya. Karena yang lagi rame sekarang kan Pilpres ya. Tetapi apapun yang terjadi, sekarang tuntutan dari calon 01, 03 terhadap 02 ya sudah. Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai praktisi hukum, saya menghormati lembaga MK. Ya toh, saya tidak boleh berpendapat kecuali pada waktu itu sebelum masuk dalam konteks gugat-menggugat atau istilahnya ya bukan judicial review ya, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya saya boleh kata memang ada plus minus ya. Saya menghormati dalam proses untuk pencalonan wakil presiden itu ya saya sebagai praktisi hukum saya tahu. Ya itu buat saya ya sebenarnya tidak harus terjadi lah. Tidak harus terjadi. Tetapi apapun juga keputusannya ada di Mahkamah Konstitusi. Dan sudah dilakukan satu langkah-langkah secara etika sudah dilakukan. Itu yang saya sayangkan gitu loh. Kita negara hukum, hormatilah hukum yang sudah ada di negara kita. Ya walaupun kita merebut kekuasaan, tetapi ingat negara ini dibangun bukan karena maksud,
Ya. Ada proses panjang yang sudah dilalui mulai zaman pasca proklamasi dulu ya. Kita tahu zaman Bung Karno, apapun juga Bung Karno itu adalah proklamator, tokoh bangsa yang kita hormati, dan kita butuh figur tokoh kayak Bung Karno pada waktu itu. Ya. Tapi dalam proses sejarah beliau juga kesandung Ya. masalah ya toh. Tapi kami pun tetap menghormati yang sudah apalagi sudah almarhum. Dulu ada istilahnya demokrasi terpimpin ya. Setelah pemilu 55, carut marutnya partai politik yang multi partai itu kan nggak selesai. Ya. Sampai ada kecenderungan ingin merubah undang-undang dasar, muncul undang-undang sementara modelnya parlementer. Ditunggu sampai akhir 58 nggak selesai. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45, membubarkan parlemen, termasuk membubarkan Dewan Konstituante yang dulu dibentuk oleh Bung Karno. Akhirnya muncul Dewan Bayangan, bukan bayangan yang dibentuk oleh Bung Karno dengan istilahnya DPR GR. Nah, terus kemudian keputusan DPR GR sendiri menyebutkan demokrasi yang adalah demokrasi terpimpin. Akhirnya kandas di tahun 66. Muncullah figur Pak Harto ya, apapun juga Pak Harto adalah pemimpin bangsa yang kita hormati. Dia kembalikan istilahnya demokrasi dengan demokrasi Pancasila. Tetapi yang kecenderungan terlalu kepanjangan 32 tahun ya. Saya tidak mengatakan otoriter ya. Tetapi kondisi itu memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa presiden dan wakil presiden dipilih selama 5 tahun. Ya. Nah, tidak disebutkan sebanyak-banyak 2 kali lah. Barulah masuk di pasca reformasi tahun 98 di mana Pak Harto mundur diri, muncul Habibie. Nah, itulah menjadi tonggak sejarah reformasi. Ya. Mengembalikan semua sistem demokrasi yang benar, hakikatnya demokrasi yang benar menuju negara modern. Sudah terjadi waktu itu ya, dengan merubah amandemen Undang Dasar 4 kali, terus kemudian tahun 2026 atau 25 sudah diawali dengan pilihan presiden langsung. Ya, 2004. 2004 ya, SBY kepilih 2 kali, terus Pak Jokowi itu harus jaga. Nah, mainstream daripada demokrasi pasca reformasi harus jaga. Nah, tetapi di ujung sekarang ini kita ini sudah menjadi satu contoh ya, demokrasi oleh bangsa luar Indonesia ya. Oh, ternyata sekarang di akhir Jokowi kok merosot lagi, ini yang kita sayangkan. Siapapun boleh, anak muda pun boleh, tetapi hormati namanya proses hukum ya. Ya, dalam kita negara hukum kita hormati ya. Saya jujur aja, saya kemarin termasuk mengkritik ya keberadaan, bukan saya nggak suka dengan calon wakil presidennya, bukan, tetapi hormati kita sebagai negara hukum. Aturan-aturan yang aturan-aturan harus ada. Ya, atau direkayasa oleh pamannya, akhirnya menjadi satu keputusan yang berbeda, yang sekarang berujung konflik ini nggak selesai, dan sekarang akhirnya kembali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Makanya dengan kembali ke Mahkamah Konstitusi ya kita menunggulah, kita hormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati. Nah, intinya itu pendapat saya. Itu peradilan yang tertinggi di negara kita gitu ya, kalau bicara tentang dalam hal konstitusi ya. Konstitusi. Ini ada pertanyaan dari Bu Ratih, wajah-wajah baru yang usianya muda dipastikan menggeser petahana terutama di DPRD Jawa Timur. Apa komentar Pak Freddy terkait hal tersebut? Apakah anak muda memang bisa menjadi wakil rakyat dan bisa memegang amanah? Apakah mereka memang sudah paham attitude politik? Jadi gini, buat kami itu tidak mempersoalkan anak muda ya. Saya dulu berpolitik itu masih umur 20 tahun. Masih 78, saya itu masih usia 20 tahun. Dan itu berproses. Ya, anak muda yang matang nggak ada masalah. Ya, kita ingat father-father kita ya, kayak Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, terus Syahrir, itu usia-usia muda pada waktu itu, usia di bawah 40 malah, ya toh. Tetapi kondisi yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, kemudian dalam proses demokrasi itu tidak ada bicara muda atau tua, tapi kematangan untuk berpolitik itu yang penting, ya toh. Saya dulu berpolitik umur 20 tahun. Nah, sekarang usia saya sudah kepala 6. Ya, saya masih diberi amal lagi, nggak apa-apa. Selama energi saya masih kuat, masih mampu,
pikiran saya masih kuat, insya Allah saya jalan. Sama anak muda, saya bangga dengan anak muda yang memang betul-betul berproses, peduli ya. Yang penting jangan instan, harus proses. Yang saya khawatirkan kalau instan di dalam dunia politik, di dalam parlemen, ya tentunya itu yang kita lakukan adalah kemampuan berekspresi, berpandangan, berpendapat, ya sesuai dengan pengetahuan kita. Nah, contohnya basic saya adalah hukum, lebih khusus lagi saya tata negara. Tentunya saya menguasai. Tapi dalam konteks nanti saya masuk ke wilayahnya bidang keuangan, mungkin saya minim. Nah, saya butuh orang ahli mendampingi saya, itu nggak apa-apa. Nah, sama anak muda, mungkin anak muda punya basic, dia seorang aktivis yang basicnya mungkin di bidang sosial atau pendidikan apa, nggak apa-apa. Yang penting adalah kematangan. Ya, muda itu asal matang di dalam politik silakan. Tapi ada juga yang sudah mumpuni tua, tapi dia tidak paham tentang berpolitik, repot gitu loh. Nah, makanya butuh kematangan. Jadi yang saya khawatirkan nanti di dalam kita di parlemen kan pasti kita akan melakukan beberapa tanggung jawab ya. Fungsi-fungsi parlemen ada legislasi, budgeting, controlling, itu harus paham kita. Kita harus menguasai tentang masalah regulasi ya. Apa kebijakan pemerintah, apa yang menjadi skala prioritas pembangunan nasional jangka panjang, apa yang menjadi sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, apa yang menjadi pelimpahan kewenangan pusat ke daerah, apa kewenangan, itu harus itu. Yang penting kita jangan gagal paham. Itu aja penting. Nah, kedua, wawasan kita juga harus terbuka. Terus yang ketiga yaitu tadi, kita jangan tutup mata, jangan tutup telinga, ya toh. Siapapun yang masuk ke rumah rakyat itu adalah rakyat kita, harus dengar. Itu prinsip buat saya. Dan saya tidak pernah menghindar dari kecuali kalau saya pas repot, pas tidak di kantor, saya tidak bisa. Tapi selama saya ada di kantor, saya tidak akan pernah menghindar. Masukan dan juga keluhan itu yang harus ditampung gitu ya. Yang penting kedewasaan. Kedewasaan dalam hal berpikir, berperilaku. Bukan soal muda tua, tapi kedewasaan. Usia tidak menentukan hal tersebut ya. Ini pertanyaan dari Bu Hesti. Saya warga Sidoarjo, Pak Freddy. Kemudahan kepengurusan soal administrasi kependudukan masih menjadi mimpi di tempat saya, Pak Freddy. Beda sekali dengan kota Surabaya. Bagaimana cara mereformasi kondisi tersebut? Apakah Komisi A bisa mencarikan solusi? Mohon pencerahan. Jadi gini, kebetulan dulu Dirjen Kependudukan itu Prof. Judan teman saya. Sekarang beliau PJ Gubernur Sulawesi Tengah ya. Nah, saya sering komunikasi. Jadi sekarang ini ada istilahnya reformasi birokrasi. Jadi semua pelayanan birokrasi untuk publik itu, apalagi dengan sistem elektronik ya, itu sudah bisa berjalan sekarang gitu. Nah, kalau di Sidoarjo kalau terjadi gitu, ya ini dispenduknya yang harus dikritisi. Ya, nanti saya akan ingatkan teman-teman saya DPRD, khususnya dari fraksi Golkar. Nah, ini kasus di mana gitu. Saya melihat Jawa Timur sudah settle, sudah bagus ya, sudah bagus. Surabaya sudah bagus ya. Jadi namanya KTP semua itu sudah terpadu. Jadi kalau saya membutuhkan data kependudukan mulai KTP, data keluarga, KSK, KK, semua tinggal Mbak HP aja, buka sudah selesai. Dan nggak kesulitan. Ini satu kemajuan. Dan tidak ada pungut biaya. Sepeser pun nggak ada. Ini yang saya akui. Makanya kalau itu terjadi di Sidoarjo, ini yang jelas aparaturnya yang mungkin sistemnya sama kok, dari tingkat pusat nasional sampai ke daerah sama, cuma mungkin SDM-nya aja yang nggak becus. Makanya nanti ini menjadi catatan, tolong di mana Mbak lokasinya Bu Hesti di mana ya, biasa kan itu ada di kecamatan, nah nanti baru dibawa ke kabupaten ya, di mana nanti akan saya teruskan teman-teman di DPRD Kabupaten Sidoarjo gitu. Tolong nanti Jadi ini akan diperjelas lagi ya Bu Hesti, sebagai warga Sidoarjo di kawasan mana nanti memang akan disampaikan kepada dinas terkait atau pihak terkait. Ini ada satu hal lagi kejadian ya. Pada waktu pasca Covid kemarin itu, kejadian teman saya dosen di Jember, itu kejadian Surabaya.
mertuanya meninggal, ngurus namanya akte kematian. Ya. Terus akte kematiannya, surat keterangan kematian sudah dibawa ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Nah, satu ketika ditanyakan, ternyata hilang. Katanya hilang katanya. Kan nggak mungkin minta 2 kali itu. Iya. Nah, ini hanya manusianya aja. Nah, ingat kejadian dulu ada orang tua yang ngurus akte Ya. kematian anaknya sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, betul. Itu jadi viral rame Ya. toh. Nah, saya beri masukan pada Prof Judan. Tak bilang, Prof, iki kejadian yang sama. Nah, sudah. Akhirnya Prof Judan itu sidak ke Surabaya. Ini saya buka apa adanya, bukan kita wadul ya. Sidak ke Surabaya, dari 2 kasus itu menjadi contoh akhirnya. Sidak, lah akhirnya Dukcapilnya kelabakan, camatnya sama lurahnya datengin teman saya, kenapa gini kok lapor ke Pusat. Dirjen kayak gitu. Nah, kalau nggak lapor ke siapa? Bilang gitu. Ya. Ya, kita punya jalur, itu teman kita sendiri gitu. Nah, sejak kejadian itu mulai tertib di Surabaya. Ya. Makanya saya hanya harapkan pada aparatur kita bukan semenang-menang ya. Masyarakat ini lebih cerdas sekarang. Ya, Jadi betul. berikanlah pelayanan yang maksimal mungkin. Apalagi juga sudah ada namanya regulasi undang-undang tentang pelayanan publik. Kalau ada kesulitan bisa ke ombudsman. Nah, itu sudah sangat transparan. Jadi kalau ada sesuatu yang memang menjadi kendala, itu bukan sistem, bukan aturannya, tapi manusianya. Ya, SDM-nya memang SDM-nya, ya. gitu. Oknum SDM Ya. gitu ya kita menyebutnya. Dia ada pertanyaan tapi kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Untuk Ibu Indah di Sidoarjo kita tahan terlebih dahulu, tetap stay tune di 96 FM Mercury. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, kita masih di perbincangan suara Dewan bersama dengan Dr. Haji Freddy Purnomo SHMH. Beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dan juga anggota fraksi Partai Golkar, sahabat. Kita membahas tema pasca pemilu damai Jatim Songsong Pilkada 2024 dan masih ada 2 pertanyaan Pak Freddy. Di sisa waktu kita ada pertanyaan dari Mbak Indah di Sidoarjo. Jatim kemarin pemilu cukup dinamis, mendukung terjadi, tapi alhamdulillah endingnya damai. Peran parpol kita, aku ikut berperan bersama tokoh masyarakat untuk masyarakat. Nah, di pilkada nanti kita berharap parpol juga melakukan hal yang sama supaya bersama-sama dengan tokoh masyarakat bisa terus menciptakan suasana damai di pilkada serentak 2024 di Jawa Timur, termasuk juga di Pilgub. Ini komentar Pak dari Mbak Indah di Sidoarjo. Kemudian ada Pak Iwan di Surabaya. Kemarin di pemilu Pileg Pilpres penyelenggaraan mendapat sorotan tajam. Terus menghadapi pilkada serentak, apakah Komisi A bisa menjadikan ini catatan pada KPU supaya tidak timbul lagi persoalan di penyelenggaraan di pilkada serentak nantinya? Seperti apa Pak? Jadi pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bu Endah atas kepedulian tinggi ya. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya pada penyelenggara, tetapi juga publik masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat. Saya terima kasih kalau sama-sama menjaga harmoni di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu serentak Februari kemarin. Ya. Terus yang kedua, memang benar apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, ada beberapa kejadian ya. Apakah kejadian ini menjadi satu kasus persoalan yang akhirnya berujung pada persoalan hukum? Nah, kami juga masih belum lengkap data kami ya. Tentunya dari pasca reformasi, perbaikan-perbaikan tentunya pasti ada. Evaluasi pun kami juga tidak tinggal diam ya. Baik kami di DPRD ya sebagai mitra oleh bersama dengan penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu maupun aparatur negara, kami selalu berkomunikasi. Apapun kejadian, walaupun secara personal kadang-kadang kami kontak ya, tetapi secara kelembagaan juga kami memang setelah pasca pemilu kemarin memang kami belum mengundang KPU ya, karena ini lembaga vertikal. Tetapi kami mengundang bukan nanti minta tanggung jawab, tapi ingin tahu kejelasan peristiwa atau kejadian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan lakukan ya hearing dengan teman-teman Bawaslu KPU. Ya tentunya untuk menyongsong pilkada ke depan, hal-hal yang terjadi di pemilu serentak Februari kemarin ya tentunya tidak terulang lagi. Ya transparansi, jujur, luber, ya terus istilahnya penuh dengan keadilan, berkeadilan ya untuk menyongsong
pilihan gubernur dan nanti siapapun yang terpilih kita hormati. Tapi yang jelas kami sebagai anggota DPR tinggal diam. Walaupun pelanggaran ini adalah menjadi wilayah vertikal, tetapi lokus kegiatannya ada di Jawa Timur. Nah, tentunya segala peristiwa kejadian ini sudah menjadi catatan kami. Memang kami sudah ada beberapa catatan tetapi kami masih menunggu sampai selesainya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan kami dapat bocoran lebih jelas lagi mana yang menjadi kewenangan kami di Jawa Timur. Insya Allah kami akan tindak lanjuti nanti demi untuk kebaikan penegakan demokrasi yang akan datang, khususnya di pilkada nanti pilkada serentak 2024 bulan November yang akan datang ini. Ya, itu pasti ya Pak Iwan, catatan-catatan itu juga akan disampaikan oleh teman-teman Dewan, karena ini kan kembali lagi kita berdemokrasi gitu ya, kita harus memperbaiki segala sesuatu yang kurang di sebelumnya untuk diperbaiki ke depannya. Dan terakhir Pak Freddy, karena sudah pukul 2 di akhir perbincangan kita di Talkshow Suara Dewan, saya ingin Pak Freddy bisa menyampaikan harapan ataupun juga closing statement terkait dengan tema kita di perbincangan siang kali ini. Pak Freddy. Tentunya saya sebagai bagian daripada masyarakat ya, tentunya dengan penyelenggaraan pemilu 2024 bulan Februari kemarin berjalan lancar, walaupun masih ada catatan-catatan kejadian atau peristiwa itu adalah menjadi catatan kita untuk kita perbaiki. Yang kita harapkan adalah tanggung jawab kita nanti menjelang pemilihan umum kepala daerah ya, baik tingkat provinsi maupun kota. Ini saya harapkan semua pihak ya, apakah tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk aparatur pemerintah, ini bekerja sama yang baik untuk menjaga stabilitas, menjaga harmoni untuk mewujudkan pemilu yang sukses, demokrasi, jujur, yang berkeadilan. Itu harapan kita. Mari kita jaga Jawa Timur ya untuk tetap mempertahankan kita sebagai provinsi yang memiliki indeks demokrasi yang cukup bagus ya. Peringkat kedua, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa peringkat pertama. Insya Allah saya sebagai bagian daripada Pokja indeks demokrasi ini tentunya nggak tinggal diam. Perbaikan-perbaikan, saran-saran kepada penyelenggara dan juga masukan kepada birokrasi ya, sebagai bagian daripada mitra kami, termasuk introspeksi kami sendiri sebagai anggota DPRD ya, ini juga kami harapkan ada kritik saran dari publik ya. Kami tidak tutup mata, tidak menutup telinga, ini untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu. Kita jadikan Jawa Timur ke depan harmoni. Intinya terus yang terakhir, ini semenampang bulan puasa, kami sampaikan selamat berpuasa di bulan Ramadan, tentunya juga menjelang Idul Fitri 1 Syawal 1445 ya, Hijrah. Kami atas nama Freddy Purnomo menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan maupun kekhilafan yang ada. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy sudah hadir ya, sudah ngobrol terkait dengan tema kita pasca pemilu damai Jatim Songsong Pilkada 2024, dan kembali kita menyongsong Pilkada 2024 dengan damai, menjaga harmoni untuk Jawa Timur sahabat ya. Karena tahapan pemilu atau tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai dari 27 Februari hingga nanti di pencoblosan, ingat ya 27 November 2024 kita harus datang ke TPS untuk memberikan hak suara kita ya. Sekali lagi mari kita bersama-sama songsong Pilkada Jawa Timur 2024, baik itu Pilgub, Pilbub ataupun juga Pilwali dengan rasa damai dan juga sukacita sahabat. Terima kasih dan stay safe, stay healthy, be happy. Kita tutup perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi Kamis 4 April 2024 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.